Stone, Teh Dwita, Kang Viko udah hadir di sini dan teteh lainnya, Teh Siva. Oke, paling dimulai dulu. Dia ingin mendorong anak-anak biar ya semangat berkegiatan di alam gitu, dan juga ada pengabdiannya gitu dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Terus juga misinya diturunkan jadi turut mengaplikasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua, menjalankan organisasi yang adaptif dan responsif terhadap isu-isu lingkungan, sehingga semangat-semangat kepecinta alaman, kepedulian terhadap alam itu dapat ditonjolkan gitu harapannya. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan fisik, intelektualitas, dan kecakapan berorganisasi anggota Pahlawan 4. Ini sih lebih ke arah bina diri gitu untuk anggota-anggota atau individu-individu di Palawa. Lalu selanjutnya yang keempat, memperkuat loyalitas dengan internalisasi nilai Palawaisme di yang harapannya akan dimasukkan di dalam setiap jenjang-jenjang keanggotaan gitu. Lalu terakhir, menghidupkan ruang-ruang diskusi serta aspirasi di sekretariatan dan perpustakaan oleh Teh Fadia Huifah. Lalu ada hubungan masyarakat juga oleh Kang Jibril. Dicanangkan tapi kurang matang gitu terkait perjalanan ke suatu daerah, dan uh, turut melakukan penelitian gitu, riset tentang 7 unsur kebudayaan menurut Kunjarani. Sekolah untuk belajar gua mungkin pemetaan atau mungkin teknik SRT gitu. Ke rencana awalnya sih sekarang buat anak-anak SMA gitu, untuk menggait mereka, memperkenalkan mereka tentang keindahan di dalam gua gitu. Dari setiap dewan pengurus tuh sejalan gitu, nggak setiap kepengurusan ganti akan berbeda lagi. Jadi adanya garis besar haluan organisasi ini diharapkannya jadi Pahlawan sama-sama punya tujuan, punya misi yang sama, dengan melakukan kegiatan yang mungkin 5 tahun ke depan akan ekspedisi internasional, atau 10 tahun ke depan akan melakukan apa ya, perjalanan kemana gitu kan, menyambut 50 tahun Pahlawan 4 juga. Pelan oleh bidang media dan informasi sebagai tanggung jawabnya. Oke. Kemudian selanjutnya ada TWKM ke-34. Sebenarnya ini apa, pertemuan Mapala se Indonesia yang apa, tahun kemarin sih PWKM-nya ada di Tasik, dan tahun ini kebetulan tuan rumahnya Aceh, dan kita sekarang jadi pusat koordinasi nasional. Jadi dia bakal berhubungan langsung dengan kegiatan ini, karena kalau istilahnya di TWKM ada Pahlawan tuh jadi presidennya lah gitu, yang memang sudah diobrolkan juga, didiskusikan gitu sama Kang Viko, sama Kang Lutfi, dan tim panitia lainnya, yang rencananya sih mau diterbitkan insya Allah pada apa HUT 41 tanggal 24 Maret nanti bakal dicetak gitu, ada dalam bentuk fisiknya. Sekarang sih draftnya udah terkumpul 900 halaman yang udah ini ya. Mungkin nanti akan di-share juga ke akun kita lainnya. Ini untuk mungkin gambaran kasar timeline program kegiatannya di Januari, hari apa bulan ini di Klatdas 37 yang kemarin menghasilkan 9 orang apa anggota muda baru gitu, angkatan Agirasan Intan. Lalu Februari ini, lalu bulan depan ada sekiranya penyusunan proposal dan mabim Agirasan Intan untuk proposal kegiatan ke ini sih, ke rektorat. Jadi apa, memang mau mengadakan semacam apa clean up Manglayang gitu, atau ya program bersih-bersih sekalian main gitu, mendaki ke Manglayang, ada mabim. Kemudian selanjutnya di bulan Mei yang akan apa di sana apa di Sungai Progo gitu di Jogja. Kemudian ada lokal area di Klatdas juga ke 37. Lalu Agustus ini ada etnografi adventure itu yang melakukan riset tentang 7 unsur kebudayaan ke Toraja, Sulawesi Selatan. 4 dan camping akademi.
kemudian di Desember ada rencananya memang akan dilaksanakan Glatdasnya di Desember dan selesainya di akhir tahun gitu, nggak sampai lintas tahun. Program kerja yang akan dilakukan juga oleh Dewan Pengurus. Tapi di luar program kerja itu juga sebenarnya kan organisasinya berjalan gitu, setiap bulan sih memang ada kegiatan rutin gitu, seperti operasional setiap sebulan seenggaknya sekali gitu, atau main-main kemana ya. Dan ya paling seperti itu sih kalau dari saya. Fokus wajar karena ADR itu dibuat ketika pengurusan masih di awal, yang ALB-nya masih sedikit alumninya gitu. Ketika alumni sudah mendominasi jumlah anggota gitu, lebih banyak dibanding yang aktif sekalipun, harusnya sudah ada tuh orang yang dedicate gitu, yang memikirkan bagaimana kita mengoptimalkan potensi ini gitu. Selama itu tidak dioptimalkan, kita akan jalan di situ-situ aja. Kita akan. Tapi sama, tolong dibikin ini juga kalau memang yang lebih fun, Teh Ami lebih canggih. Kalau misalnya gini, yang umum bisa ikut, jalurnya aman, itu dijual juga bisa gitu loh. Seperti yang tadi Kang Juston bilang, latihannya gimana ya? Udah kita buka pendidikan latihan kayak, belajar main-main kayak, latihan di danau. Nanti at the end kamu akan boleh loh ikut pengembaraan kalau udah lulus INA ini, INA itu gitu loh. Nanti di PUN 41 nanti adanya obrolan perihal master plan ini gitu, yang diinisiasi oleh DP ini, biar jadi draft yang bisa jadi dicetuskan sebagai draft juga untuk lokakarya GBHO nantinya begitu. Mungkin saya rasa masih banyak harapan-harapan LTT lainnya perihal si GBHO ini.